Ayo kawan, gas terus. Kalau punya pantai berpasir luas seperti ini sih, kami tidak akan bosan untuk bermain. Yang penting tetap ingat waktu ya. Apalagi sambil berguling dengan tempurung hasil kerajinan tangan sendiri. Mainnya makin asik deh. Tidak usah takut terluka karena jatuh. Pasirnya empuk kok. Nah, paling yang perlu diingat adalah kapan waktu untuk berhenti berguling. Soalnya kalau kelamaan, kepala juga bisa ikut muter-muter nih. Oh iya, kami menggunakan punggung seperti ini karena pantai kami terkenal sebagai tempat menetasnya satwa yang memiliki tempurung. Sudah melepaskan api ya? Apanya udah, Be? Biar kami aja yang melepaskannya dia, Bang. Oh, dah. Kami itu. Bisa lepas ya. Teman, Paman Arif adalah salah satu penjaga penyu di Pantai Kampak. Setiap waktu tertentu, Paman atau anggota kelompoknya melepas anak penyu ke laut. Hal ini dilakukan untuk menjaga kestabilan ekosistem di alam. Ayo sobat kecil, lari yang kencang dong. Oh iya, anakan penyu ini juga biasa disebut tukik. Mereka sebaiknya dilepas di pasir dulu, bukan langsung di laut. Supaya suatu saat mereka akan bertelur, mereka tetap ingat tempat ini dan akan kembali untuk bertelur di sekitar sini. Kehidupan mereka di laut juga memiliki banyak manfaat loh. Salah satunya penyu hijau. Karena memiliki jarak tempuh yang jauh, satwa ini dapat menyebarkan nutrisi melalui kotorannya. Kotoran ini dapat menjadi pupuk atau pakan bagi tumbuhan dan satwa laut lainnya. Kemudian ada penyu sisik dan penyu belimbing. Penyu sisik memakan terumbu karang yang tidak sehat. Mereka membantu terumbu karang untuk tumbuh menjadi sehat kembali, sehingga ikan dapat berkembang biak. Nah, kalau penyu belimbing, mereka adalah pemakan ubur-ubur yang kerap memangsa ikan-ikan kecil. Kalau ubur-uburnya berkurang karena dimakan penyu belimbing, jumlah ikan di laut bisa tetap stabil. Tapi sayang, jumlah penyu belimbing di alam sudah sangat jauh berkurang. Jadi yang paling sering ditemukan adalah penyu sisik dan penyu hijau. Sebelum kita ke penangkaran tempat penyu-penyu disiapkan untuk dilepas, kita cari dulu makanan lezat untuk mereka. Dar, kuat ngayuhnya, Dar. Makanan yang kita cari adalah kepa besar, teman. Bentuknya mirip seperti kapak pada zaman dulu, namanya beliung. Itulah sebabnya satwa yang akan kita cari ini namanya kepa beliung. Atau kami juga sering menyebutnya puting beliung. Karena kalau dimakan kebanyakan, bisa bikin pusing seperti angin puting beliung. Untuk menemukan mereka, kita harus bersampan menyusuri sungai. Karena mereka biasa ditemukan di sekitar muara. Oh iya, sungai ini namanya Sungai Paloh. Mengalir melalui hampir seluruh wilayah Kecamatan Paloh. Nah, kita cari di sini saja yuk. Ya, itu dah kandas. Bagus kita cari puting beliung saja dah. Dah. Teman, kepa beliung memiliki ukuran yang besar. Mereka hidup di air asin dan mengambil makanan berupa satwa kecil dengan menyaring air tempatnya tinggal. Oh, dapetan. Kata bapak, itu sebabnya mereka lebih sering ditemukan di tempat keruh. Karena airnya dipercaya memiliki kandungan makanan yang banyak. Wih, kami dapat yang besar-besar nih. Aku kasih ton ke pasar. Enggak, entar situ banyak kali. Nanti bicara. Untung saja air laut sedang surut besar.
Jadi kami tidak perlu terlalu lelah untuk menyelam di kedalaman sejauh 2-3 meter. Kalau mau mengambilnya, tinggal cari saja di antara pasir. Pasti dapat deh. Kalau sudah dapat, tinggal ditarik. Biasanya, kita akan menemukan beliung yang bagian tubuhnya masih merambat keluar, menyerupai rambut halus. Bagian inilah yang menahan mereka di pasir dan tidak berpindah tempat. Sudah cukup nih, berangkat. Teman, kalian tahu tidak apa itu penangkaran? Penangkaran adalah tempat untuk mengembangbiakan atau pembesaran tumbuhan atau satwa liar. Dalam hal ini, penangkaran di Pantai Kampak hanya untuk menjaga kelestarian penyu, yaitu dengan membesarkan penyu yang sudah menetas, bukan mengembangbiakannya. Soalnya penyu hanya dapat berkembang biak di alam liar. Bagus ya Lang, kalau kita aja. Bagus ya. Kami ada sumber ni suyu. Baik. Setelah telur menetas, penyu akan dipindahkan ke dalam beberapa kolam, sesuai dengan waktu menetasnya. Penangkaran ini dilakukan untuk memperkecil resiko kematian bagi satwa mungil ini. Soalnya, kalau baru menetas langsung dibiarkan berenang bebas di laut, dari 100 ekor yang lahir, hanya 2 ekor yang bisa bertahan hidup. Makanya, teman dan kawan-kawan membesarkan sobat kecil ini sampai gerakannya lebih lincah dan tempurungnya lebih keras, agar bisa bertahan hidup. Nah, kalau bedanya penyu hijau dan penyu sisik, setelah menetas, penyu sisik memiliki warna kecoklatan dan tempurungnya nampak kasar. Sedangkan penyu hijau berwarna hitam dengan tempurung yang terlihat lebih halus. Ayo makan yang banyak sobat kecil. Wih, untung saja kami bisa membantu paman untuk memberi makan anakan penyu ini. Soalnya paman dan teman-temannya juga sudah kewalahan memberi makan satwa liar ini agar tetap bertahan hidup. Apalagi sekarang adalah musimnya induk mereka bertelur. Biasanya dari kebelah mana? Teman di rumah mau tahu kan bagaimana penyu mengeluarkan telur-telurnya? Shh, kalian boleh ikutan lihat, tapi jangan berisik ya. Nanti induk penyunya kabur. Wah, malam ini kita sangat beruntung teman. Bisa melihat langsung bagaimana satwa yang mulai terancam kepunahan melahirkan generasi penerusnya. Nah, penyu ini baru boleh didekati saat dia sudah mulai bertelur teman. Soalnya kalau belum, dia bisa merasa terganggu dan akhirnya tidak jadi bertelur dan akan pergi. Ayo mama penyu, keluarkan yang banyak ya. Penyu yang bisa bertelur adalah betina dewasa berumur 30 tahun ke atas. Dilihat dari badannya, satwa yang kita lihat ini adalah penyu hijau yang berumur 40 tahun dan bisa hidup sampai berumur 200 tahun loh. Kata paman, saat sedang musim, penyu bisa bertelur setiap 11 sampai 12 hari sekali selama 4 bulan. Dan jumlah telur yang keluar bisa sampai 100 butir loh teman. Penyu adalah hewan yang dilindungi dan harus dijaga kelestariannya. Dengan tetap melestarikan laut dan menjauhkannya dari tangan jahat, jumlah penyu kita pasti bisa makin banyak. Setelah selesai bertelur, sekarang tugas kita adalah memindahkannya supaya mereka tetap terjaga dari binatang pemangsa seperti biawak, ular, atau babi hutan. Bentuknya bulat sempurna ya, seperti bola pingpong. Nah, setelah semua terkumpul, sekarang tinggal dipindahkan dan tunggu mereka menetas selama kurang lebih 2 bulan.